Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mengulangi sedikit apa yang ditanyakan oleh Abu Dzulqarnain itu ya. Firman Allah yang tercantum di dalam surat Al-Kahfi ayatnya 19. Saya potong bagian belakangnya saja. Wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Kalau saya buka, ini enggak ada kaitannya dengan materi ayat, tetapi kalau kita buka mushaf standar Indonesia, standar Indonesia yang dulu sebelum dirubah sama Menteri Agama Kiai Haji Munawir Sadzali MA 15 baris, kemudian dirubah menjadi berapa? 18 baris. Itu saya buka itu wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Di sampingnya itu ada tulisan nisful Quran gitu. Nisful Quran. Nisfun itu berapa? Separuh Al-Quran. Jadi kata-kata sebelum wal yatalattaf wal ya'tikum birizqim minhu itu ke belakang separuh. Kemudian ayat 20 innahum iyadharu alaikum yarjumukum itu separuh. Itu saja, gak ada hubungannya dengan darah merah, gak ada hubungannya dengan darah putih, gak ada hubungannya dengan darah Utsman bin Affan. Sehingga kalau ini mushaf Saudi, ada yang bawa ya, itu enggak ada di sini kan kata-kata wal yatalattaf itu ditulis dengan tinta merah dan tidak ada di sampingnya tulisan ini separuh Al-Quran. Bukan berarti
penghitungannya salah, tetapi memang tidak ada hubungannya separuh yang apa, sepertiga yang apa, kira-kira begitu. Dalam mushaf Saudi yang juga 15 garis itu tidak tercantum di sana kata-kata nisful Al-Quran, dan tidak ada di sana tulisan wal ya talattuf itu dengan tinta merah. Tapi kelebihan mushaf Saudi ini, kalau saya boleh mengatakan kelebihan, dan itu banyak, setiap kali di sana ada ayat sajdah yang kita disunahkan untuk sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu rabbul alamin. Itu secara jelas diberi garis bawah ayat terakhir surat Al-A'raf umpamanya ya, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Di atasnya innalladzina 'inda rabbika itu diberi garis bawah, kemudian pada penutup walahu yasjudun diberi tanda, di sampingnya ditulisi sajdah. Sajdah. Jadi mereka yang membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf Saudi ini mesti ya paling tidak tahu lah gitu. Alhamdulillah kalau mengamalkan, oh ini ayat sajdah, saya disunahkan untuk sujud tilawah. Sementara mushaf standar Indonesia, mushaf standar Indonesia ditulis sajdah, sing maca ora mudeng. Sajdah iki apa sajadah apa? Yang baca nggak paham. Cuma ditulis di sampingnya gitu sajdah. Sementara kalau ini diberi garis bawah dan diberi tanda. Saya baca memang sumber mushaf standar Indonesia itu dari Mesir. Dari Mesir. Sementara kalau mushaf Saudi ini memang ya diterbitkan ya kira-kira 20 tahun yang lalu lah, dengan standar khas Saudi. Dari sana karena hanya ditulis sajdah, sementara yang baca ya mudeng iki sajdah tapi tidak mudeng bahasa Arab, sehingga jarang mereka yang akrab dengan sujud tilawah itu. Wasjud waqtarib, mestinya ada sujud tilawahnya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun walil ladzina kafaru yukadzibun yasjudun, itu ada sujud tilawahnya. Sehingga ada sebuah buku ya yang yo le dolanan HP mandek yo ki masjid nyar ngaji nggak apa-apa. Ada sebuah buku yang berisi tanya jawab yang diasuh oleh Rektor Al-Azhar University tahun-tahun 60-an. Belum lahir ya. Namanya Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut.
itu menyebut sujud tilawah itu dengan sebutan al-ibadah al-mansiyah, ibadah yang terlupakan. Ibadah yang terlupakan. Nah, itu kalau saya kaitkan dengan masalah tadi, memang mushaf terbitan Mesir itu tidak ada tanda khusus untuk menarik perhatian pembacanya bahwa ini sujud tilawah. Dari sana dilewati saja tanpa ada sujud tilawah yang dilakukan. Ini kaitannya dengan kalau saya berkata kelebihan mushaf Saudi itu. Jadi nggak ada yang bawa ya. Terjemahan dari Kementerian Agama juga nggak ada. Sehingga asing begitu. Saya pernah suatu ketika makmum di belakang seorang imam, yang imam itu konon hafid, tapi bukan Ustaz Ayub loh ya, bukan Ustaz Ayub. Ketika dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nanti ada sujud tilawah lah. Tapi wasjud waqtarib ya terus ruku, terus i'tidal, terus sujud. Oh ya, kalau ini memang ada kekhawatiran ya. Termasuk ya, saya itu astagfirullahaladzim, dipercaya di masjid kampung saya, Masjid Al-Ikhlas itu untuk jadi imam rawatib. Tapi saya belum pernah ngimami membaca surat Al-Alaq tadi. Ngapa? Ya kalau saya wasjud waqtarib, kemudian saya Allahu Akbar, ya boleh Allahu Akbar, boleh tidak ya. Kemudian sujud, saya khawatir kafe Arab subhanallah, ruku kok sujud, lah, saya khawatir itu. Lah imam tadi sekali itu kemudian membaca namanya hafid ya, surat Al-Hajj yang di sana juga ada sujud tilawah, nggak sujud tilawah ya. Saya setengahnya mengingatkan lah, kok tadi kok tidak sujud tilawah, itu mak geragap itu, mak geragap. Saya lupa baru jawab itu. Ini kurang akrab ya, kurang akrab. Jadi nggak akrab dengan walya talatof nggak apa-apa, tapi kalau tidak akrab dengan sujud tilawah, setan melayu loh itu kalau kita sujud itu. Jadi mungkin untuk menunjukkan begitu berhati-hatinya para penulis Al-Quran sehingga huruf demi huruf dihitung, sehingga kata demi kata itu bahasa Arabnya kalimat, ayat demi ayat, kalimat itu bahasa Arabnya jumlah, gitu. Itu diterangkan secara detail. Ya, hanya memang ya, apa sih manfaatnya? Memang kadang-kadang setan itu lah, saya agak menggok sedikit ya, menggelitik seseorang untuk berinteraksi dalam mendalami Al-Quran, tidak keluar ya, tidak menyimpang, tapi tidak sesuai dengan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi menghitung hurufnya itu berapa, menghitung katanya berapa, kata itu kalimatnya, kata demi kata di dalam Al-Quran. Ya silahkan saja, tetapi itu bukan menjadi tujuan diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Saya pernah cerita seorang ahli komputer berkebangsaan
Pakistan, tinggal di Amerika, dan seorang ulama itu ya, seorang ahli komputer, seorang ulama namanya Dr. Rashid Khalifah. Ya kalau sekarang kabeh wong mudeng komputer, ya itu 30-40 tahun yang lalu. Komputer itu sendiri masih merupakan barang langka, dan ahli komputer memang termasuk manusia langka. Apa kata orang Jawa, 3D-an. Olo nganggur lah gitu. Dia hitung huruf Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya berapa ya? 19. Memang kata-kata 19 itu terdapat di dalam surat Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana. Alaiha tis'ata asyar, ayat 30. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawakhatul lil bashar alaiha tis'ata asyar. Baca artinya. Di atasnya ada 19 malaikat. Sebelumnya di atas apa kan? Sebelumnya ya baca. Sa'usli saqar 26. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ini satu-satunya kata-kata yang disebut oleh Allah. Angka 18 enggak, angka 20 enggak, tapi alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat penjaga. Dr. Rashid Khalifah tadi, loh, Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurufnya 19. Satu surat tidak 19, tapi jumlah hurufnya kelipatan dari angka 19. Bisa jadi 38, bisa jadi 57, bisa jadi 76 ya. Dan seterusnya. Surat Al-Baqarah kelipatan 19. Dengan ilmu langka dia, Ali Imran dan seterusnya. Akhirnya dia menulis sebuah buku, yang buku tadi ya saking menarik perhatian orang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya pernah memiliki, cuma kalau ada yang mau pinjam mungkin saya sulit untuk mencari ya. Buku tadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Misteri Angka 19. Misteri angka 19. Ternyata Al-Quran sebagai mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada manusia dengan perantaraan Muhammad SAW, itu bukan hanya isinya, bukan hanya kisahnya, bukan nilai sastranya, bukan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, persoalan-persoalan yang bakal terjadi yang akan datang, tapi juga masalah huruf itu 19. Huruf itu 19. Dia tulis secara detail, terjemahannya saya paham. Sampai akhirnya kalau semakin semakin menggebu-gebu kayak kesebelasan Maroko itu. Semakin menggebu-gebu, makin menghabiskan waktu
Dan asik dengan angka 19 tadi. Huruf alif sekian kali dari angka 19. Huruf ba, ta, fa, jum, fa. Sampai suatu ketika lah jadi jebakan setan datang. Loh, kok cuma 18? Diulangi lagi. Kok kayaknya mudeng komputer ya. Loh, kok cuma 18? Oh, mungkin error komputer, pinjam temannya. Loh, kok cuma pengajian tur ngaji itu nyambungnya sing endi ya? Kalau Anda tilawah ya saya tidak melarang, tapi kok neng kene iki lho. Sing tilawah ya ora nyambung, keganggu wong ngomong. Sing ngomong ya ora nyambung, keganggu tilawah. Enggak bisa kok hati dan pikiran itu dibagi dua, itu enggak bisa. Ya silakan diteruskan, saya juga enggak punya hak untuk melarang. Loh, pinjam komputer orang lain, loh kok pada? Akhirnya apa kesimpulannya? Al-Quran itu kurang satu huruf. Diumumkan kepada orang banyak. Al-Quran itu kurang satu huruf. Angka 19 yang mestinya saya dapatkan di dalam layar komputer itu cuma 18. Dipublikasikan, diviralkan. Reaksi pertama datang dari Al-Azhar University Mesir tadi. Tolong pernyataan Anda dicabut. Dari ulama Pakistan, tolong pernyataan Anda dicabut, please. Enggak, ini ilmiah. Ini ilmiah. Saya sudah coba sekian banyak komputer dan ternyata angka itu 18 bukan 19. Berarti kurang satu huruf. Al-Quran kurang satu huruf. Ketika apa yang disampaikan oleh ulama Azhar tadi tidak dipedulikan, tidak digubris oleh Dr. Rashid Khalifah, juga ulama Pakistan, akhirnya mereka menyimpulkan, kalau Anda tetap yakin dengan komputer Anda bahwa Al-Quran itu kurang satu huruf, berarti Dr. Rashid Khalifah telah kafir. Kursiji, ya inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Surat apa itu? Al-Hijr ayat 9. Dibaca. Sesungguhnya kami, iya, surat ke-15. Ayat berapa? 9. Tipe. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Benar-benar memeliharanya. Satu kata dikatakan kurang di dalam mushaf Al-Quran, berarti janji Allah yang tercantum di dalam surat Al-Hijr itu ngapusi menurut Dr. Rashid Khalifah. Dari Pakistan juga begitu. Dia nggak dengar dari Saudi, bukan saya tidak mendapatkan, tapi mungkin saya tidak menemukan atau tidak mencari, yang saya ketahui dari sana. Jadi sudahlah.
kita tidak perlu mempermasalahkan waliyatalatov itu darahnya Utsman apa memang dicetak dengan tinta merah sebatas separuh dari Al-Quran, kesemuanya terpulang kepada mushaf yang ada. Sampai sekarang sampai besok tetap waliyatalatov itu kalau mushaf itu mushaf Indonesia, ya, mesti ada tinta merah. Tapi bagi kita apa itu apa tidak, apa iya apa tidak, ya tidak ada persoalan. Demikian. Jadi kelebihan Al-Quran di situ ya. Kelebihan Al-Quran. Aku Allah telah menurunkan Al-Quran dan aku Allah yang menjaganya. Menjaga dari kekeliruan. Termasuk yang menjaga ini santri-santri Ma'had Baitul Ma'mur, insyaallah. Cukup ya. Kita lanjutkan mengkaji hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Saya sampai kepada pertanyaan Hudzaifah yang kedua. Wahal ba'da hadzal khairi min syarr qala na'am qultu wahal ba'da dzalika syarri min khair qala na'am wa fihi takhon. Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan? Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu ada kebaikan? Dijawab iya, tapi di dalamnya ada takhon, kotoran. Artinya Islam yang dibawa Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat, dipegang teguh oleh mereka, itu suatu ketika akan terusik dengan kondisi dan situasi, bukan Islamnya ya, pemahamannya. Meskipun setelah kejelekan itu ada kebaikan, tapi kebaikan yang datang kemudian tidak sama dengan kebaikan yang ada sebelum terjadi keburukan itu. Nah, kebaikan itu kemarin sudah saya angkat, bisa jadi karena ada amul jamaah, bersatunya kembali umat Islam setelah mereka terpecah menjadi kubu Muawiyah dan kubu Ali, akhirnya menjadi satu dipimpin oleh Muawiyah. Nah, kemudian ada yang mengatakan kebaikan itu kebaikan pada masa khulafa saja, Rasyidin, para Amirul Mukminin, antaranya Umar bin Abdul Aziz yang kemarin saya terangkan, meskipun waktu memerintahnya hanya sekitar 2 tahun 4 bulan, tapi bisa mengadakan perubahan yang sangat mendasar di kalangan masyarakat Islam dan di kalangan Daulah Umayyah. Selanjutnya sekarang ya, qultu wa ma takhonuhu, takhonnya apa Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadyi ta'rifu minhum matungkiru. Takhonnya apa? Kebaikannya datang tapi ada takhon. Saya bacakan terjemahannya. Yaitu suatu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu ingkari. Timbulnya faham-faham sesat yang paling menonjol dan paling berbahaya dan paling panjang umurnya sampai sekarang, paham Syiah yang mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa orang. Abu Dzar, Miqdad al-Aswad, Salman al-Farisi, dan keluarga Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Padahal
Anak Ali itu bukan hanya dua ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Mukhaisin, atau ada yang menyebut Muhsin, ada Ummu Kulthum. Kalau yang ketiga ini memang wafat sebelum menginjak dewasa. Tapi Ummu Kulthum ini hidup dan tidak dimasukkan ke dalam kelompok 7 tadi oleh orang-orang Syiah. Belum nanti kelompok yang mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berzina itu kafir, orang yang mabuk itu kafir, orang yang membunuh itu kafir, kelompok Khawarij. Orang yang menentang penguasa itu kafir, orang yang demo itu kafir. Rawahu Salafi. Iya. Belum nanti kelompok Jabariyah, belum nanti kelompok Qadariyah, belum nanti kelompok Mu'tazilah yang bisa masuk ke istana Daulah Abbasiyah, meracuni pemikiran Al-Ma'mun dan saudara-saudaranya. Sehingga dari sanalah Imam Ahmad harus berurusan dengan penguasa, Imam Ahmad harus dihukum dengan dicambuk, Imam Ahmad harus berdoa. Jadi dicambuk, tubuhnya dicambuk itu bukan hanya kulit tubuh beliau yang luka, baju beliau pun sampai sobek-sobek. Baju beliau itu sampai sobek-sobek. Apa doa Imam Ahmad? Bukan ya Allah, mudah-mudahan tangannya orang yang menyambuk saya, si tangan Al-Gujud tadi, mudah-mudahan keram. Mungkin kalau orang lain begitu ya, tapi Imam Ahmad ya Allah, mudah-mudahan cambuk itu tidak mengenai tali kolor celana saya. Saya khawatir kalau kemaluan saya akan dilihat oleh si eksekutor tadi. Padahal laki-laki dan dia juga laki-laki. Ini ketabahan Imam Ahmad bin Hanbal. Dari sana saya angkat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau orang mendirikan kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, kelompok Syiah, dan itu yang paling sesat di antara yang sesat. Para ulama masih memberikan komentar yang berbeda tentang kelompok Mu'tazilah, apakah mereka kafir atau tidak. Kelompok Qadariyah, kelompok Jabariyah, jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kalau Syiah semuanya sepakat kafir. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau orang-orang sesat itu mendirikan kelompok dengan namanya sendiri-sendiri, kalau orang-orang sesat tadi mendirikan kelompok dengan namanya sendiri-sendiri, kami yang masih tetap beriltizam kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah sendiri, kami namanya apa ya? Kami namanya. Jadi untuk membedakan kelompok orang-orang yang tetap beriltizam kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, Imam Ahmad hidup di kalangan masyarakat tabi'in dan masyarakat tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat Rasulullah, tabi'in muridnya orang yang pernah menjadi murid sahabat Rasulullah. Tapi oleh Rasul dikatakan 3 qurun, 3 masa. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa, dalam riwayat lain sebaik-baik umat itu orang yang hidup semasa dengan saya dalam keadaan Islam, para sahabat maksudnya. Kemudian generasi selanjutnya yaitu orang-orang yang hidup setelah para sahabat, muridnya sahabat tadi, tabi'in. Kemudian yang hidup setelah mereka, muridnya murid orang yang pernah menjadi murid Rasul, murid sahabat, tabi'in. Tapi kami ini namanya kelompok apa?
Akhirnya Imam Ahmad sesuai dengan pijaan dan landasan mereka bahwa mereka tetap beriltizam kepada as-sunnah, kelompok beliau, kelompok yang masih berjalan lurus di atas ajaran Islam, karena mereka masih berpegang teguh kepada sunnah, sehingga mereka oleh Imam Ahmad itu dijuluki sebagai kelompok ahlus sunnah, karena mereka hidup dalam satu wadah, satu pemimpin, satu ilah, satu Quran, satu nabi, dan satu jamaah, ditambahkan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya orang Syiah yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah itu mengacu kepada Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Kalau hadis riwayat siapa, kok kami nggak temukan. Bukan hanya orang Syiah yang mengatakan begitu. Ahlus sunnah wal jamaah itu dasarnya apa? Meskipun kalau ditanya Syiah itu dasarnya apa, ya nggak ada. Kok ahlus sunnah wal jamaah? Saya ketemu dengan beberapa orang tokoh Muhammadiyah, meskipun ya kelasnya tidak kelas nasional ya, orang yang ditokohkan gitu. Saya tanya kepada mereka, Muhammadiyah itu kan ahlus sunnah wal jamaah juga ya? Ya lah. Jawabnya itu rada ora tenang. Bahkan dari orang Muhammadiyah saya juga pernah ditanya, ya tentang ahlus sunnah wal jamaah itu dasarnya apa? Kalau kami Muhammadiyah Quran sunnah. Tapi kok di sana nggak ada Quran, yang ada malah ahlu. Ini sebuah pertanyaan yang apa namanya, yang memang tidak perlu dijawab kalau orang mau mengkaji asal muasal lahirnya nama itu. Kami ahlu sunnah. Mengapa kami ahlu sunnah? Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat. Dalam masalah akidah tentu saja. Dalam masalah ibadah, kami mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Dalam masalah syariah, yang mengacu kepada Al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in, dipahami oleh 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Ke sana saya harus ingatkan untuk kesekian kalinya ya. Gak ada ulama yang hidup setelah a'immatul madzhab tadi. Gak ada ulama yang hidup setelah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad yang lebih faham kepada Al-Quran, yang lebih faham kepada As-Sunnah, yang menguasai Islam secara maksimal dibandingkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Enggak ada. Ya seandainya ada ya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sampai ada yang mengatakan hafal semua hadis, yang mutawatir, yang sahih, yang hasan, sampai yang dhaif, sampai yang maudhu, sampai yang mu'an'an. Kitab beliau saya sering angkat itu, Majmu' Fatawa, itu 37 jilid. Belum nanti Fatwa Al-Kubra, belum Iqtida'us Shiratal Mustaqim, belum Al-Farqu Baina Auliya'illah wa Auliya'is Syayatin, belum Rububiyatillah, dan seterusnya. Orang yang kalau saya katakan ilmunya Kiai se-Indonesia
kecuali Kiai Slamet ya. Itu dikumpulkan tadi siji dibenturkan dengan ilmunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu masih di sini dan iya. Yang ingin saya katakan ini, orang yang ilmu agamanya setinggi itu, tadi saya katakan nggak ada yang menandingi setelah A'immatul Madzhab secara terus terang bloko suto. Madhab saya madhab Hambali. Jadi Ibnu Taimiyah di belakang namanya ada Al-Hambali, karena madhabnya madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ibnu Qayyim murid beliau, kalau mengupas masalah, kalau saya teliti lebih jelimet lagi daripada gurunya Ibnu Taimiyah. Bukan karena gurunya madhabnya Hambali, tapi dia menyatakan madhab saya madhab Hambali. Ibnu Qayyim Al-Hambali. Ibnu Katsir yang tafsirnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan bukan hanya satu penerbit. Madhab saya madhab Syafi'i. Penulis tafsir Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi, Abu Abdullah Al-Qurtubi, menulis tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tebalnya Al-Quran ini masing-masing terhimpun dalam 2 jilid, 22 jilid. Madhab saya madhab Maliki. Madhabmu apa? Saya nggak bisa mencarikan contoh lain. Pemerintah dan rakyat dan ulama Saudi, ya ada Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain, Al-Utsaimin. Madhab saya madhab Hambali. Sehingga konon di antara bukti bahwa madhab mereka madhab Hambali, kalau mereka sholat tarawih, wong salat nonton wong salat ya kita itu ya, siaran TV langsung sholat dari Saudi itu, sholat tarawih, tahu ora? Berapa rakaat? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 23. Karena Imam Ahmad mempunyai pendapat seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang kita ditanya mazhab kamu mazhab apa? Kalau Muhammadiyah, NU menyatakan kami tidak bermazhab, mazhab kami Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Ya kalau Muhammadiyah menurut pemahaman Majelis Tarjih. Kalau MTA menurut pemahaman siapa? Ya yang sudah meninggal itu. Jadi saya ngomong rada songol ya, tapi saya pikir ilmiah. Kalau menurut orang MTA itu sing pinter dhewe sapa? Allah. Nomor 2 Rasulullah. Nomor 3 apa? Cukino lah. Iya. Enggak ada dalam menjawab pertanyaan itu berkata Imam Syafi'i, enggak ada. Ya, ini
variasi umat Islam yang mudah-mudahan mereka tetap menjadi saudara kita. Nanti akan kita baca ya. Tadi ilahnya satu, Qur'annya satu, nabinya juga satu. Mestinya mazhabnya juga satu lah gitu. Mazhabnya juga satu. Bahwa ada perbedaan sedikit dalam masalah furu'iyah akhirnya menjadi 4 itu ya silakan. Dan itu maksimal, aja ditambahi meneh. Secara tandimi, secara tandimi itu secara organisatoris. Setidak-tidaknya kalau saya melihat kepada lambang, itu yang paling ahlu sunnah wal jamaah itu NU. Secara tandimi loh ya. Secara organisatoris. Ngapa? Gambar jagat. Ya, NU itu kan gambar jagat, diikat dengan tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian di atas gambar jagat tadi ada gambar apa? Bintang besar. Kirinya ada 2 bintang, kanannya ada 2 bintang, 5 bintang di atas. Di bawah bagian kiri ada 2 bintang, bagian kanan ada 2 bintang. Sehingga NU itu bintang songo. Bintang songo. Bintang 7 kok nambani wong pilek. Saya pernah mendengar keterangan dari seseorang begitu ya. Mudah-mudahan tidak keliru. Kok 9 bintang? Yang di atas itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran sunnah kami di sini. Al-Quran dari Rasulullah, sunnah dari Rasulullah. Dalam masalah akidah, kami mengacu kepada bintang 4 yang di atas bumi tadi. Bintang 4 ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. 100 itu nilainya itu. Itu akidah salaf. Secara tandimi, secara organisatoris begitu. Pegangan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah akidah, Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Itu salaf 24 karat itu. Dalam masalah akidah kami mengikuti Khulafaur Rasyidin. Dalam masalah ibadah kami mengikuti bintang 4 yang di bawah. Yang 1 Imam Abu Hanifah, yang 2 Imam Malik, yang 3 Imam Syafi'i, yang 4 Imam Ahmad bin Hanbal. Sak pinter-pintere wong begitu ya, pinter-pintere wong. Dalam masalah syariah, dalam masalah fikih, dalam masalah ibadah, pendapat mereka itu meskipun mereka berusaha untuk mencari sendiri, nanti akan ketemu dengan yang 4 itu. Salah satu dari yang 4. Kalau tidak ketemu, berarti mereka keliru. Dari sana ya, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali, Ibnu Qayyim bermadzhab Hambali, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi lah begitu. Sehingga ada sebuah buku Al-Madhabiyata. Gak punya bukunya itu. Al-Madhabiyata yuhaddidu syariat al-Islam. Kalau orang Islam itu tidak bermadhab, kalau orang Islam itu tidak bermadhab, akan menggoncangkan syariat Islam. Akan ada pendapat-pendapat 4 itu sudah ada perbedaan pendapat meskipun tidak mendasar, tetapi bisa menyebabkan umat itu
terpecah. Apalagi di luar 4 itu masih ada kelompok-kelompok lain. Nah, kembalinya kepada lah, aku mazhab apa lah begitu ya. Apa mazhab kita? Yuk kita musyawarah mumpung urung isya. Jadi kalau saya berikan jawaban singkat, silahkanlah takbiratul ihram sampai sedekap, sampai membaca doa istiftah, sebelumnya berwudu, sebelumnya mandi, sebelumnya tayamum. Kita mengacu kepada kitab-kitab fikih yang ada. Silakan dibaca Nailul Autor. Itu mengacunya kepada salah satu dari mazhab yang ada. Di rumah silakan ada Fiqhus Sunnah. Di sana dicantumkan pendapat-pendapat a'immatul madzhab meskipun tidak semua persoalan. Yang baru lagi ada tulisan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh. Itu secara rinci beliau sebutkan pendapat Imam Abu Hanifah demikian, Imam Malik demikian, Imam Syafi'i demikian, Imam Ahmad bin Hambal demikian. Meskipun kita tidak secara hitam putih menyatakan mazhab kami ini, tetapi mengacu kepada salah satu dari pendapat a'immatul madzhab, itu mudah-mudahan tidak menyebabkan kita keluar menjadi kelompok yang kelima. Jadi tidak Hanafi, tidak Maliki, tidak Syafi'i, tidak Hambali. Artinya apa? Insya Allah apa yang telah kita lakukan, kita baca pelajaran tentang bagaimana sholat, bagaimana siam, bagaimana, insya Allah kitab-kitab yang ada di Indonesia, terjemahan-terjemahan yang kita dapatkan, yang saya ketahui ada Nailul Autor, yang saya ketahui ada Fiqhus Sunnah, yang saya ketahui ada Al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh, itu tidak menyimpang dari sana. Bahkan sebelumnya ada buku terjemahan Bidayatul Mujtahid, itu juga mencantumkan mazhab-mazhab itu. Ada juga tulisan yang judulnya Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih berdasarkan mazhab 4. Silakan pilih mana yang lebih dianggap benar. Jangan dipilih mana yang ringan. Tidak. Sampai di sini. Dan yang ganjel mungkin. 4 itu wis akeh banget. 4 itu wis akeh. Sering atau pernah terjadi bentrok antara pengikut Maliki dan pengikut Hanafi, pengikut Hanafi dan Syafi'i. Jangan ditambahi lagi gitu. Jangan ditambahi lagi. Apa yang mereka kupas itu sudah tuntas, sudah paripurna, sempurna. Kalau belum sempurna, masalah-masalah yang ada kaitan dengan masalah teknologi. Kosek aku rampung dengan masalah teknologi. Bagaimana hukumnya nikah lewat telepon? Imam Syafi'i nggak mudeng telepon. Itu ada. Bagaimana kalau namanya safar dulu tuh, nek ora numpak onto, numpak jaran. Jarak perjalanan sekitar 80 kilo. Sekarang bagaimana kalau naik pesawat? Solo Jakarta itu 500 kilo, 40 menit. Bagaimana kalau naik kapal laut? Bagaimana kalau naik mobil big top raya? Nah, itu tidak mereka kupas karena mereka tidak berhadapan langsung dengan materi. Tapi masalah-masalah yang mendasar semuanya sudah komplit. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita dianjurkan untuk mengikuti
mazhab yang ada, yaitu yang 4 itu. Kadang di dalam sholat pun ada bermacam-macam mazhab. Di antaranya mungkin dalam takbiratul ihram, dalam sedekap ini ada yang menurut jarinya digerakkan, ada yang tidak. Seumpama hari ini saya pakai contoh saja, ya. Isya saya gerak-gerakan, subuh tidak, soalnya ngantuk. Itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Jadi mengambil di antara itu main-main itu. Kalau hari ini Anda nuting begini, ya tidak bergerak. Kemarin ada yang tanya dulu di Baitul Ma'mur, sudah saya terangkan. Kemudian Anda membaca tulisan Al-Albani, Anda baca biasanya gini tuh, membaca Al-Albani, kemudian yuharik itu menggerakkan jari, itu disunahkan oleh Rasul. Anda berpindah dari keyakinan lama kepada keyakinan baru yang diterangkan oleh seorang alim ahli hadis abad 20 tentang Rasul menggerakkan. Lah silakan. Tapi saiki nganggo mazhab ya yang gerakan dari mazhab Ahmad dan lah iya itu kan Nasiruddin Al-Albani itu kan membaca dari sekian pendapat, kemudian mentarjih mana yang lebih kuat, mana yang paling kuat dari 4 pendapat tadi. Jangan mendirikan majelis tarjih. Rasidu Sungani Muhammadiyah. Silakan. Kalau memang itu dianggap benar lah gitu ya, namanya lebih kuat dasarnya, ya silakan pindah lah gitu. Silakan. Dalam keadaan kalau secara statistik dinyatakan umat Islam Indonesia itu mayoritasnya bermadzhab Syafi'i. Mayoritas. Ning madzhab Syafi'i iki ora ning tahlilan nih. Orang yang pitung dinan, ya mereka yang melakukan mesti mempunyai alasan. Dan ngapa sih itu kita perpanjang dan kita perbesar? Seandainya ada masalah lain yang lebih prinsip, yang bisa menyebabkan antara satu dengan yang lain itu bisa bergabung dalam satu wadah dengan melupakan persoalan-persoalan yang tidak prinsip, itu bid'ah-bid'ah yang tidak mukafirah kan. Sementara untuk pribadi kita ya silakan tadi. Demikian. Cukup ya. Nanti kalau masih ada yang ganjel bisa ditanyakan. Jadi sesuatu yang aneh ya. Ibnu Taimiyah saja bermadzhab, Ibnu Qayyim bermadzhab, Ibnu Katsir bermadzhab, Al-Qurtubi bermadzhab, sampai ya ulama-ulama yang lain. Kok kita terus malah tidak lah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.